Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elisa Sofiana di Jarwoko. Nah, hari ini kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Ibu Nurun dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, siapa beliau? Kemudian apa saja informasi-informasi yang ingin disampaikan? Langsung saja saya perkenalkan Ibu Nurun, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurun Nairo. Saya dari LP3H UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lebih tepatnya adalah Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kami di sini sebuah lembaga pendampingan pendampingan proses produk halal yang mendapatkan amanah dari pemerintah, yaitu pemerintah kota, ya pemerintah pusat. Yaitu BPJPH. BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana badan ini bergerak di bawahnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemenang. Nah, betul. Jadi BPJPH ini dia adalah sebuah badan yang bergerak dalam jaminan produk halal. Jadi sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu sertifikat halal itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI yang saya tahu itu ya. Ya betul. Nah, sekarang itu sudah diambil alih oleh pemerintah. Jadi semua yang berkaitan dengan jaminan produk halal, sertifikat halal itu sekarang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana diamalkan oleh yang namanya BPJPH tadi. BPJPH. Betul. Ya. Loh, MUI itu kan juga bagian dari pemerintah juga. MUI itu adalah sebenarnya swasta dia. Jadi bukan badan yang bukan miliknya pemerintah, tapi dia adalah badan swasta yang dulu bergerak dalam bidang sertifikat halal. Selain mengeluarkan fatwa-fatwa terkait yang ada di Indonesia. Nah, sekarang mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa sekarang yang mengeluarkan sertifikat halal bukan lagi MUI, tetapi adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tetapi dalam hal ini MUI masih punya peran di situ. Dia tugasnya adalah melakukan sidang fatwa kehalalan produk. Di antara para ulama gitu ya. Ya, betul. Jadi ketika ada pelaku usaha yang mengajukan sidang halal, nanti ada platform tersendiri namanya Si Halal, Bu. Jadi ada Si Halal. Ya, aplikasi Si Halal. Ada aplikasi itu ya. Betul. Aplikasi. Ya, jadi kalau dulu kan masih manual ya, Bu ya. Tapi semuanya bisa mendownload itu ya, masyarakat umum gitu ya. Bisa. Jadi Si Halal itu sekarang masuk dalam yang namanya pusaka ya, aplikasi pusaka. Di situ nanti ada platform sendiri namanya Si Halal. Nanti jadi aplikasinya pusaka, namanya Si Halal. Ya, nanti bisa di situ di dalamnya ada Si Halal salah satu. Jadi tinggal pelaku usaha yang punya handphone tinggal daftar aja di situ. Semudah mereka mendaftarkan NIB juga. Jadi setelah mereka mendaftarkan NIB, kemudian ingin mendaftarkan sertifikat halal, langsung saja masuk di Si Halal. Mereka menginput data-data pelaku usaha, mulai dari bahannya apa yang dibuat, produknya apa, kemudian upload foto produk, kemudian prosesnya bagaimana. Nanti di situ tinggal kirim. Tetapi di situ nanti juga pelaku usaha memilih pendamping namanya. Pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal. Iya. Jadi nanti akan didampingi. Pendampingnya ini dari pihak mana? Pendamping ini banyak ya. Atau jadi berdasarkan penunjukan? Jadi di dalam nanti pengajuan sertifikat halal, pelaku usaha itu bisa memilih siapa yang mereka inginkan. Tergantung wilayahnya. Misalnya di wilayah Lowok Waru, Kecamatan Lowok Waru. Nanti justru muncul siapa saja sebenarnya di Lowok Waru. Di antaranya adalah Bu Zami itu juga seorang. Sudah tertera di situ ada listnya gitu ya. Tinggal memilih gitu ya. Lah, yang menentukan dari nama-nama yang sudah disebutkan itu dari pihak pemerintah setempat. Dari pusat. Langsung dari. Jadi pusat itu kan ada badan nasional itu ya. Itu kan punya mitra ya, mitra yang namanya Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal. Nah, salah satunya UIN Malang yang menjadi lembaga pendamping prosedur halal. Ini untuk yang di Kota Malang dengan UIN Malang gitu. Iya. Berarti ini kan program ini kan nasional. Betul. Nah, sampai ke kabupaten kota ini kerjasamanya juga
kewenangan dari masing-masing kabupaten kota gitu. Iya. Jadi ini kan program nasional ya Bu ya. Jadi melalui BPJPH diturunkan ke LP3H untuk Ya. proses pendampingan itu, di mana LP3 ini mempunyai banyak pendamping yang tersebar di seluruh wilayah. Misalnya kalau Satu pengusaha atau pelaku UMKM itu satu pendamping atau satu kelompok? pendamping, satu pendamping. Satu pendamping. Jadi satu PU satu pendamping, maksudnya begini, pelaku usaha itu Ya. si pendamping itu bisa mendampingi banyak pelaku usaha. Oh, gitu. Tapi pelaku usaha hanya bisa memilih satu saja. Satu saja. Iya. Nah, ini maksimal berapa yang didampingi oleh si pendamping ini? Semampunya dia. Oh, gitu. Jadi tidak dibatasi. Tidak ada kuota atau batasan Iya, gitu? tidak ada. Jadi gitu. kebetulan di kota Malang ini sebenarnya LP3H-nya banyak Bu. Ada LP3H UIN Malang, ada LP3H Universitas Muhammadiyah Malang, LP3H Unisma, ya, LP3 UM juga ada. Berarti ada empat. Ada empat lembaga yang kerjasama dengan pihak ini ya, akademisi. pusat. Ya. Jadi, Ada UIN, ada UM, Betul. UMM dan Unisma. ya, Oh, yang menjadi gitu. lembaga Nah, pendampingan ini prosedur. dari MUI, kemudian sertifikat halalnya dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian di pihak ketiga kan kerjasama atau kolaborasi dengan pihak akademisi ini mulai tahun 2021. 2021 ini ya. Jadi alurnya begini, pelaku usaha itu mendaftarkan si halal, kemudian milih lembaga dulu, lembaga mana yang dia inginkan. Ya. Contohnya ada lembaga UIN, kemudian nanti setelah milih lembaga nanti akan keluar nama pendamping sesuai dengan Wilayahnya, per Ya, kecamatan. betul. Bukan per kelurahan ya? Per kecamatan. Per kecamatan. Ya, per kecamatan nanti memilih, kemudian kalau sudah ketemu pendamping, nanti pendamping akan mendampingi bagaimana proses pengajuan. Syaratnya gitu betul. ya, untuk bisa Bagaimana, mendapatkan sertifikat halal itu ya. Nah, kalau sudah nanti pendamping akan melakukan verifikasi. Oh. Verifikasi apakah betul yang diajukan itu produknya sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Bahannya sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Kalau sudah, nanti pendamping akan mengirim ke BPJPH. Di sana BPJPH akan verifikasi lagi Ya. apakah persyaratan diajukan sudah sesuai betul. Oh, ya. Kalau sudah, nanti akan Jadi dikirim ada ke proses verifikasi. akan dikirim ke namanya komite fatwa. Nah, komite Nah, itu butuh waktu berapa lama itu? cepat Bu. Jadi sebenarnya kalau pelaku usaha itu sama pendamping prosesnya adalah sudah selesai kirim, nanti setelah disidangkan hanya 1 hari sudah jadi. 1 hari udah jadi? Iya, jadi Asal sidang semuanya fatwa sudah 1 hari. dilengkapi gitu ya? Iya. Begitu asalkan Nah, lengkap ya. sekarang misalkan yang sudah lalu-lalu gitu ya, Iya. atau sebelum tahun 21 masih dikeluarkan oleh MUI, apakah itu untuk saat ini masih berlaku ataukah harus mengurus yang baru? Kalau masa berlakunya dia sudah misalnya masa berlakunya sampai 2023, nah otomatis dia akan daftar baru lagi atau perpanjangan namanya. Tapi kalau masa expirednya itu sudah istilahnya hanya sudah lewat 3 hari, ya mending daftar baru saja secara gratis. Berarti nggak ribet ya, semuanya dimudahkan karena lewat aplikasi gitu. Jadi nggak kayak dulu. Masalahnya kan sepertinya ya, Iya. tidak semua masyarakat ini paham akan hal ini gitu loh ya, sertifikat halal. Kayaknya mungkin ada juga sebagian masyarakat yang menganggap ini remeh gitu. Iya. Wah, kok yang penting produkku ini halal, nggak Iya. harus perlu sertifikat halal. Padahal yang disampaikan oleh Ibu Nurun tadi kan itu wajib sekarang Betul, ya. betul. Semuanya harus bersertifikat gitu ya. Produk-produk yang bisa nanti dikeluarkan sertifikat halalnya itu misalkan produk-produk yang olahan atau non olahan atau sudah jadi, itu seperti apa itu? Jadi pedomannya untuk produk yang bisa didapatkan sertifikat halal secara gratis ya Bu. Sebenarnya semua produk makanan dan minuman, kosmetik, kemudian obat-obatan wajib. iya. Cuman ada timeline-nya. Kalau makan minuman itu timeline-nya adalah 2024 Ya. untuk kewajiban sertifikat halal. Nah, untuk yang jalur yang gratis ini atau namanya safety clear ini itu banyak, mulai makanan dan pengolahan, minuman dengan pengolahan, olahan ikan, kemudian produk-produk bakery itu macam-macam, ada kue-kue itu ya, kue kering, kemudian kue tawar, kemudian produk-produk olahan beras dan macam-macam, tepung terigu, bumbu-bumbu, itu semuanya bisa didapatkan secara gratis. Nah, sekarang manfaatnya atau kelebihannya yang punya sertifikat halal dan yang mungkin tidak pakai sertifikat halal dicantumkan di produknya gitu, bedanya apa atau manfaatnya apa sih gitu? Ya,
Sebenarnya kalau secara manfaatnya yang pertama yang jelas dia kan memberikan jaminan kepada konsumen ya. Gitu Iya betul. Kan konsumen pasti akan memilih begini. Ini yang misalnya contoh saja keripik yang sudah ada label-labelnya sama keripik yang tidak punya label, pasti orang kan akan memilih oh ini yang sudah jelas-jelas lah apa namanya. Dan itu yang pertama. Yang kedua halal gitu ya. Terus yang kedua mungkin apa namanya dia akan meningkatkan nilai tambah dari produk itu sendiri kan ya, secara penjualan kan pasti. Nah sekarang kan sudah banyak swalayan yang sudah mempersyaratkan ketika produk itu masuk di swalayan maka harus punya sertifikat halal. Itu sudah rata-rata sudah seperti itu. Jadi selain manfaat dari nilai tambah juga sekarang itu sudah menjadi tren ya Bu ya untuk apa namanya label itu ya, label halal itu ya. Sekarang juga mulai pemerintah juga ekspor keluar, makanya sudah harus bersertifikat halal. Kan ini memang programnya pemerintah untuk target nanti tahun 2024 itu Indonesia menjadi pusat industri halal nomor 1 di dunia. Oh, berarti memang program pemerintah ini ya, targetnya sampai 24 sudah kelar semuanya ya? Iya. Kayaknya tadi sudah panjang lebar dijelaskan, mudah-mudahan masyarakat nanti yang belum mengetahuinya jadi paham. Artinya saya mau mengurus ini step awalnya seperti apa gitu ya. Itu harus menghubungi atau melalui pihak kecamatan gitu ya Bu ya. Dari kecamatan-kecamatan gitu informasi di situ nanti bisa didapatkan gitu ya. Kalau mungkin informasi sertifikat halal yang di kecamatan mungkin lebih ke di kantor Kementerian Agama di Satgas Halal namanya. Satgas Halal apa namanya di KUA sekarang sudah di mulai KUA? Oh di KUA. Sekarang sudah mulai ditemukan petugas-petugas yang mendampingi sertifikat halal. Dan itu benar-benar free gitu ya, betul, tidak dipungut biaya. Tidak ada. Ini seperti mengurus NIB. NIB kan juga gratis ya Bu ya. Jadi memang nanti syarat utama pelaku usaha yang ingin mendaftarkan halal dia harus punya yang namanya nomor induk berusaha itu. Mungkin ada apa itu yang bisa disampaikan untuk masyarakat luas gitu terkait pengurusan sertifikat halal gitu. Ya, baik. Jadi ibu-ibu, bapak-ibu semuanya yang ada di wilayah Kota Malang khususnya yang ingin mengajukan sertifikat halal dipersilahkan untuk segera mengajukan sertifikat halal karena ini adalah tidak lagi hukumnya sunnah tetapi adalah suatu kewajiban pelaku usaha yang menjual produknya, yang mengedarkan produknya, yang memproduk produknya wajib melakukan sertifikat mengajukan sertifikat halal dan ini gratis untuk masyarakat Indonesia. Dan tahun 2023 ini pemerintah telah meluncurkan 1 juta kuota sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha. Jadi bisa tercapai ya gitu betul ya. Amin. Jadi ini perlu dimanfaatkan betul oleh para pelaku usaha ya untuk memanfaatkan kuota ini mumpung masih gratis. Nanti kan di atas tahun 2024 mungkin sudah tidak seperti ini lagi. Tapi tidak harus datang ke kampus UIN gitu ya. Tapi nanti didatangkan oleh pendamping gitu ya. Nanti pendamping akan datang mendampingi kemudian verifikasi sudah. Itu sangat membantu sekali bagi pelaku usaha yang terutama yang mungkin masih gaptek gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih waktunya atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurun tadi membawa manfaat dan bisa menginformasikan secara luas kepada masyarakat yang mungkin masih belum paham tentang pengurusan sertifikat halal ini. Jadi ayo kita semuanya, khususnya para pelaku usaha untuk bisa mengurus sertifikat halal ini karena penting untuk meningkatkan produk dan juga daya beli masyarakat. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tadi benar-benar bisa membawa manfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.